Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar SMP Negeri 1 Sukawati. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara belajar secara efektif di masa pandemi COVID-19. Adapun tujuan pemberian materi ini adalah agar anak-anak bisa mengembangkan rasa tanggung jawab belajar secara mandiri, mampu memilih strategi belajar yang tepat, memperoleh sumber belajar secara mandiri, dan bisa mengelola rasa jenuh. Apabila 4 hal ini bisa kalian kelola dengan baik, tentu saja prestasi belajar dapat ditingkatkan meskipun pembelajaran dilakukan dari rumah saja. Hal yang paling mendasar dan sangat penting yang harus anak-anak miliki demi kesuksesan proses pembelajaran daring adalah anak-anak memiliki tanggung jawab selama proses pembelajaran. Lalu bagaimana cara memupuk rasa tanggung jawab? Yang pertama, anak-anak harus menyadari bahwa belajar itu adalah untuk kebaikan diri sendiri. Mengapa? Karena belajar itu merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Tentu saja, anak-anak tidak ingin ketinggalan zaman kan, baik itu dari pengetahuan, apalagi dari segi teknologi. Yang kedua, belajar sebagai jembatan menjadi masyarakat. Tentu saja, kita bercita-cita menjadi masyarakat ataupun orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Maka, gunakanlah kesempatan belajar ini dengan sebaik-baiknya agar nanti menjadi bagian dari masyarakat yang kreatif, inovatif, dan berguna untuk nusa dan bangsa. Dan yang ketiga, belajar itu adalah proses sepanjang hayat. Jadi anak-anak harus pahami bahwa belajar itu tidak hanya dilakukan ketika masa sekolah, tetapi dilakukan sampai tua nanti. Setelah anak-anak memiliki kesadaran bahwa belajar itu adalah untuk kebaikan dan kepentingan diri sendiri, maka kesadaran itu harus diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata yang berkomitmen. Jadi anak-anak harus berkomitmen untuk belajar dengan baik itu melalui proses pembelajaran daring maupun dalam pelaksanaan tugas. Lalu bagaimana mewujudkan komitmen tersebut? Yang pertama, luangkanlah waktu belajar. Jadi anak-anak bedakanlah kapan saat kalian bermain, kapan saat belajar, kapan saat istirahat ataupun membantu pekerjaan di rumah. Yang kedua, jika anak-anak memiliki kesulitan dalam proses pembelajaran, jangan malu bertanya dengan guru maupun teman. Yang penting, gunakan bahasa yang sopan dan tidak mengganggu di saat jam istirahat. Yang ketiga, apabila temannya memiliki kesulitan, tolong dibantu ya. Karena kalau kalian membantu teman, itu proses pembelajaran akan jauh lebih bermakna dan lebih diingat oleh diri kalian sendiri karena semakin sering diulang dan semakin sering menjelaskan kepada teman kalian. Jadi tidak ada ruginya kalau kalian membantu teman yang kesulitan. Dan yang terakhir, tentukanlah cara belajar terbaik menurut versi kalian karena setiap orang memiliki gaya dan cara belajar yang berbeda-beda. Setelah anak-anak mampu memupuk rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan proses pembelajaran, langkah selanjutnya adalah anak-anak silahkan memilih strategi belajar yang tepat yang sesuai dengan diri kalian sendiri. Strategi belajar adalah cara atau langkah-langkah kegiatan yang tersusun secara berurutan demi mencapai tujuan proses pembelajaran. Langkah yang pertama, yaitu lakukan manajemen waktu. Mengapa ini penting? Karena proses pembelajaran yang dilakukan di rumah saja tentu memiliki kendala yang berbeda daripada proses pembelajaran di sekolah. Salah satunya adalah waktu yang ada di rumah selama 24 jam sehingga kalian tergoda untuk melakukan kegiatan lain. Contohnya bermain bersama teman-teman. Nah, manajemen waktu ini harus kalian terapkan agar mendisiplinkan waktu kalian kapan untuk bermain, belajar, ataupun membantu orang tua. Nah, ini Ibu sajikan salah satu contoh kegiatan sehari-hari yang bisa anak-anak terapkan, di mana contoh pelaksanaan kegiatan ini diikuti dengan memperhatikan kegiatan kelas daring yang dilaksanakan di siang hari.